Saat ini saya akan mempresentasikan sistem pengambilan keputusan menggunakan metode TOPSIS. Metode TOPSIS adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria. TOPSIS bertujuan untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, solusi ideal positif memaksimalkan kriteria, manfaat, dan meminimalkan kriteria biaya, sedangkan solusi ideal negatif memaksimalkan kriteria biaya dan meminimalkan kriteria manfaat. Nah, selanjutnya ada 6 tahapan dalam metode TOPSIS, yaitu yang pertama menentukan kriteria dan sifat, yang kedua menentukan rating kecocokan, yang ketiga membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, yang keempat perkalian antara bobot dengan nilai setiap atribut, yang kelima menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, dan yang keenam menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, selanjutnya ada dalam TOPSIS kita menggunakan matriks keputusan. Yang pertama ternormalisasi atau R. Nah, TOPSIS ini membutuhkan ranking kinerja setiap alternatif AI pada setiap kriteria CJ yang ternormalisasi, yaitu dengan rumus RIJ sama dengan XIJ per akar MI sama dengan 1 X kuadrat IJ, dengan I sama dengan 1,2, dan seterusnya. Nilai M menunjukkan jumlah alternatif yang dievaluasi, dan nilai XIJ menunjukkan nilai rating kecocokan alternatif ke I terhadap kriteria ke J. Yang kedua, matriks keputusan ternormalisasi terbobot Y. Nilai dari masing-masing data ternormalisasi R, kemudian dikalikan dengan bobot W untuk mendapatkan matriks keputusan Y ternormalisasi terbobot Y. YIJ sama dengan WJ kali RIJ, dengan WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan atau benefit dan bernilai negatif untuk atribut biaya cost. Nilai WJ menunjukkan nilai bobot dari kriteria yang ke J. Selanjutnya ada matriks solusi ideal positif dan negatif. Solusi ideal positif atau A+ dan solusi ideal negatif atau A- dapat ditentukan berdasarkan ranking bobot ternormalisasi atau YIJ. Solusi ideal positif A+, yaitu persamaan yang digunakan untuk menentukan solusi ideal positif. A+ sama dengan maksimal YIJ JEJ min YIJ JEJ, I sama dengan 1, 2, 3 M, atau dapat dinyatakan dengan lebih sederhana sebagai berikut. A+ sama dengan Y plus pangkat plus Y1 pangkat plus Y2 pangkat plus Y3 pangkat plus, dan seterusnya sampai YN pangkat plus. Nah, selanjutnya ada solusi ideal negatif atau A-. Persamaan yang digunakan untuk menentukan solusi ideal positif adalah A- sama dengan min YIJ JEJ max YIJ JLJ I sama dengan 1, 2, 3 M. Persamaan tersebut dapat dituliskan juga sebagai A- sama dengan Y-1, Y-2, Y-3, sampai dengan Y-N. Nah, keterangan yaitu J sama dengan himpunan kriteria keuntungan atau benefit kriteria. J kuadrat himpunan kriteria biaya atau cost kriteria. YIJ sama dengan elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot Y.
Y plus J sama dengan maksimal I Yij, atau jika J adalah atribut keuntungan benefit kriteria. Y plus J sama dengan min I atau Yij jika J adalah atribut biaya atau cost kriteria. Y min J sama dengan min I Yij jika J adalah atribut keuntungan atau benefit kriteria. Y min J sama dengan max I Yij atau jika J adalah atribut biaya atau cost kriteria, dan J itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke N. Nah, itu merupakan dasar teori dari metode TOPSIS dalam pengambilan keputusan. Nah, kita akan masuk ke dalam studi kasus, yaitu dalam studi kasus ini saya mengambil pengambilan keputusan dalam pemilihan laptop, dan pada studi kasus ini juga ada 6 jenis laptop yang dipakai, yaitu Fujitsu, Toshiba, Axio, HP, Acer, dan Asus. Nah, yang pertama kita akan menentukan kriteria dan bobot, yaitu C1, C2, C3 sampai dengan C8 dengan nama dari setiap code, itu harga, ukuran, prosesor, kapasitas memori, tipe memori, kapasitas hard disk, Bluetooth, webcam, serta bobot dan tipe yang ada pada layar. Nah, selanjutnya kita akan mengambil contoh data, yaitu yang pertama alternatifnya, yaitu kode ada 6, A1 sampai A dengan 6. Terus nama ini merupakan nama dari laptop yang akan kita cari atau kita akan mengambil keputusan dalam pemilihan laptop. Selanjutnya ada kriteria dari C1 sampai dengan C8. Nah, seperti tabel sebelumnya, C1 sampai dengan C8 itu merupakan keterangan dari C1 harga, C2 ukuran layar, C3 prosesor, C4 kapasitas memori, C5 tipe memori, C6 kapasitas hard disk, C7 Bluetooth, dan C8 webcam. Nah, di sini kita mengambil setiap nama atau setiap laptop dengan kriteria dari C1 sampai dengan C8 sebagai berikut yang ada pada layar. Nah, selanjutnya kita masuk pada perhitungan, yaitu perhitungan yang pertama, matriks keputusan. Pertama, kita akan membuat matriks keputusan dari data awal yang ada, seperti pada tabel ini, pada tabel contoh data. Kita akan mengambil nilai kriteria yang ada pada tabel data. Setelah kita mengambil nilai kriteria yang ada pada tabel data, selanjutnya kita akan menormalisasikan matriks tersebut, yaitu dengan keter normalisasi R yang berfungsi untuk memperkecil range data dengan tujuan untuk mempermudah perhitungan TOPSIS dan penghematan penggunaan memori. Nah, di samping tabel ada contoh rumus yang sudah saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya. Nah, di sini R5,6 sama dengan X1,1 akan dari X pangkat 2 1,1 tambah X pangkat 2 2,1 kali X tambah X pangkat 2 3,1 tambah X pangkat 2 4,1 dan seterusnya, merupakan rumus dari matriks normalisasi yang jika diaplikasikan dengan nilai kriteria, kita akan aplikasikan, yaitu 3 bahagi akar 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2, itu 3, 4, 5, 4, 3, 2 pada baris yang pertama, pada kolom yang pertama, yaitu
3, 4, 5, 4, 3, 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlahnya dari tabel ini. Tabel yang kedua kita akan hitung dan hasilnya seperti ini. 16, 4 kuadrat yaitu 16, 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9, dan 5 kuadrat 25. Sehingga jika ditotalkan 16 tambah 25 tambah 16 tambah 9 tambah 9 tambah 25, hasilnya adalah akar dari 100. Nah, ini kita akan bahagi dengan 3 bahagi akar 100 dan hasilnya akan dapat 0,3. Nah, pada tabel selanjutnya pada slide ini itu dengan cara yang sama diperoleh hasil nilai RIJ untuk semua alternatif AI dan kriteria CJ, sehingga dapat dibentuk matriks normalisasi sebagai berikut. Nah, pada matriks normalisasi R sebelumnya itu di sini data per baris dari baris ke-1 sampai dengan baris ke-6. Baris ke-1 sampai dengan baris ke-6 menunjukkan data per alternatif AI. Nah, ini AI. Baris 1 sampai dengan baris 6 menunjukkan data ternormalisasi baris AI. Nah, selanjutnya sedangkan data per kolom dari kolom ke-1, kolom 1 sampai kolom 8 adalah data per kriteria CJ. Sehingga jika kita memperoleh hasil yang sama atau jika kita menghitung dengan menggunakan matriks normalisasi R seperti berikut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai akan jadi seperti pada layar. Nilai alternatif AI per baris dan nilai alternatif per kolom atau nilai kriteria per kolom. Nah, selanjutnya kita masuk pada nilai normalisasi dalam bobot Y. Sesuai dengan persamaan nilai dari masing-masing data yang ternormalisasi R kemudian dikalikan dengan bobot W untuk mendapatkan matriks keputusan ternormalisasi atau terbobot Y. Nah, di sini kita dapat bahwa pada tabel yang pertama R5,6 kali W6. Y5,6 sama dengan 0,3 kali 0,15. Nah, ini merupakan nilai dari 0,3 yaitu R5,6 yang telah kita dapat tadi. Nah, dan W6 ini merupakan rumus dari WJ. Itu pada tabel sebelumnya saya sudah jelaskan dalam di sini. Di sini yaitu V merupakan nilai dari masing-masing data ternormalisasi R dan kemudian dikalikan dengan bobot W untuk mendapatkan matriks keputusan ternormalisasi terbobot Y, dengan WJ adalah pangkat nilai bernilai positif untuk atribut keuntungan atau benefit dan bernilai negatif untuk atribut biaya cost. Nilai WJ menunjukkan nilai bobot dari kriteria C yang ke min J. Jadi nilai W6 merupakan nilai bobot dari kriteria C yang ke J. Nah, selanjutnya dari hasil 0,3 kali 0,15 ini kita mendapatkan nilai akhir yaitu 0,045. Nah, dalam tabel selanjutnya dari semua data pada matriks ternormalisasi R dilakukan perhitungan yang sama dengan perhitungan seperti ini, seperti pada slide ini. Dan
sehingga diperoleh matriks term-normalisasi terbobot Y sebagai berikut. Nah, ini merupakan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan matriks normalisasi terbobot Y dengan cara perhitungannya seperti berikut. Maka akan dapat hasil atau nilai yang ada pada slide ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada matriks solusi ideal atau A, yaitu nilai optimum untuk tiap-tiap kriteria dari beberapa nilai alternatif solusi. Itu solusi ideal yang dicari terdiri dari dua nilai untuk masing-masing kriteria, yaitu solusi ideal A+ dan solusi ideal A- atau positif dan negatif. Selanjutnya, dalam solusi ideal A positif atau A+ merupakan nilai optimum atau maksimum atau nilai terbesar dari suatu kriteria untuk beberapa nilai alternatif solusi dalam satu kriteria. Nah, jika kita menghitung atau menjumlahkan hasil dari kriteria dan data berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksimal nilai alternatif solusi dalam satu kriteria dengan nilai maksimalnya pada kriteria C1 yaitu 1,68 dan kriteria C2 0,27, C3 0,92, C4 0,090, C5 0,21, C6 0,75, C7 0,23, C8 0,021. Dan solusi ideal negatif atau nilai minimum itu yang terkecil dari kriteria untuk beberapa nilai alternatif solusi dalam satu kriteria C1 sampai dengan C8, dan ini merupakan nilai minimum atau nilai terkecil dari suatu kriteria yang kita dapat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang sistem pengambilan keputusan menggunakan metode TOPSIS dalam pengambilan keputusan pada laptop.